Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo saya Adi Widaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang Pangeran Siddhartha menjadi pertapa. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengawali dengan berdoa. Pada anak-anak semua, Bapak harap untuk berdoa di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, kita awali dari peristiwa di Sungai Anoma. Demikianlah mereka bertiga, yaitu Pangeran Siddhartha, Cana, dan Kantaka, pergi bersama-sama. Berkat kebajikan kumpulan jasa-jasa dan keagungan Pangeran Siddhartha, para dewa yang menjaga pintu gerbang kota dengan gembira membiarkan pintu gerbang tersebut tidak tertutup. Begitu pangeran keluar dari pintu gerbang bersama-sama dengan Cana, di situ juga datanglah Mara Wasawata yang tidak senang dan selalu menentang dan menghalang-halangi Pangeran Siddhartha untuk membebaskan diri dari keduniawian. Mara menahan pangeran dengan berusaha menipunya untuk mempercayai bahwa pangeran ini adalah demi kebaikan pangeran sendiri. Dari angkasa dia mengucapkan, "Oh Bodhisattva, pangeran yang sangat bersemangat, jangan pergi melepaskan keduniawian menjadi pertapa. Pada hari ke-7 dari sekarang, roda pusaka surgawi akan muncul untukmu." Dia juga menghalang-halangi dengan mengatakan, "Engkau akan menjadi raja dunia yang memerintah 4 benua besar yang dikelilingi oleh 2000 pulau kecil." "Kembalilah yang mulia." Pangeran Siddhartha menjawab, "Siapakah engkau yang berbicara padaku dan menghalang-halangiku?" Mara menjawab, "Yang mulia, aku adalah Mara Wasawata." Kemudian Bodhisattva menjawab dengan tegas, "Oh Mara yang sangat kuat, aku sudah tahu bahkan sebelum engkau katakan bahwa roda pusaka akan muncul untukku. Namun, aku sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi raja dunia yang memerintah 4 benua. Pergilah engkau, oh Mara. Pergilah dari sini, jangan menghalang-halangiku lagi." Lalu Mara menakut-nakuti Bodhisattva dengan berkata sebagai berikut, "Oh kawan, Pangeran Siddhartha, ingatlah kata-katamu. Mulai saat ini, aku akan membuatmu mengenalku dengan baik. Ketika pikiranmu dipenuhi oleh nafsu-nafsu indria, kebencian, dan kekejaman, sejak saat itu dia selalu mencari-cari peluang untuk menggagalkan Pangeran Siddhartha dan
siapapun yang mempunyai keinginan baik. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pada akhirnya mereka mencapai tepi sungai Anoma. Pangeran mengistirahatkan kudanya di tepi sungai dan bertanya kepada Cana, "Apa nama sungai ini?" Ketika dijawab oleh Cana bahwa sungai tersebut adalah sungai Anoma, Bodhisattva menganggap itu adalah pertanda baik dan kemudian berkata, "Pertapaanku tidak akan gagal, bahkan sebaliknya akan memiliki kualitas yang baik, karena Anoma artinya bukan sesuatu yang rendah." Kemudian pangeran menepuk Kantaka dengan tumitnya untuk memberikan aba-aba kepadanya agar menyeberangi sungai, dan Kantaka melompat ke sisi seberang sungai. Setelah turun dari punggung kuda, ketika tiba di seberang sungai dan berdiri di atas pasir di tepi sungai, pangeran menyuruh Cana, "Cana sahabatku, bawalah kuda Kantaka bersama dengan semua perhiasanku pulang. Aku akan menjadi pertapa." Ketika Cana mengatakan bahwa dia juga ingin melakukan hal yang sama, Bodhisattva melarangnya sampai 3 kali dengan berkata, "Engkau tidak boleh menjadi pertapa. Cana sahabatku, pulanglah ke kota." Dia menyerahkan Kantaka dan semua perhiasannya. Setelah itu dengan pedang di tangan kanannya, pangeran memotong rambutnya dan mencengkramnya bersama dengan mahkotanya dengan tangan kirinya. Rambutnya yang tersisa sepanjang 2 jari atau kurang lebih 2 inci mengkeriting ke arah kanan dan menempel di kulit kepalanya. Sisa rambut itu tetap sepanjang 2 jari atau 2 inci hingga akhir hidupnya, meskipun tidak dipotong lagi. Potongan rambut kemudian dilemparkan ke angkasa bersama dengan mahkotanya. Pada waktu itu, Saka, raja para dewa, melihat rambut Bodhisattva dengan mata dewanya. Saka mengambilnya bersama dengan mahkotanya dengan menggunakan sebuah peti permata berukuran 1 yojana dan membawanya ke surga Tawatimsa. Ia kemudian menyimpannya di dalam Cetya Culamani yang didirikan dan dihiasi dengan 7 jenis batu permata. Saat itu datanglah Dewa Brahma Gatikara yang berasal dari alam surga Sudawasa Akanita. Kemudian membawakan 8 perlengkapan untuk bertapa, yaitu 1 jubah luar, 2 jubah atas yang juga disebut dengan ekaji, 3 jubah bawah, 4 ikat pinggang, 5 jarum dan benang, 6 pisau yang digunakan untuk menyerut kayu pembersih gigi, 7 mangkok dan wadahnya, dan yang ke-8 saringan air. Ke-8 perlengkapan itu diserahkan kepada Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha melemparkan busananya yang lama, kemudian menggantinya dengan menggunakan pakaian seorang pertapa yang telah diberikan oleh Brahmana Gatikara. Brahma Gatikara pun mengambil busana yang dilempar tersebut dan membawanya ke alam surga Akanita dan mendirikan sebuah cetya yang berukuran
12 yojana yang dihiasi dengan berbagai macam permata. Tempat ia menyimpan pakaian tersebut dengan penuh hormat. Karena cetia itu berisi busana, maka cetia itu disebut dengan cetia busa. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah kisah Pangeran Siddhartha memulai kehidupannya untuk menjalani sebagai seorang pertapa, yaitu berawal dari tepi Sungai Anoman. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan Bapak akhiri dengan salam. Namo Saya Adi Budaya, Namo Buddhaya.